Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas terakhir dari agenda 3 yaitu tentang personal branding. Mungkin yang video-video lain menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dulu, tapi saya mau menjelaskan tentang personal branding yang sudah saya simpulkan sendiri. Yang pertama, saya mengambil jargon yaitu ASN setia. Kenapa ASN setia? Jadi setia itu identik banget sama milenial. Nah, milenial tuh pengen banget yang namanya segala hal itu setia, sama seperti negara-negara juga pengen banget disetiain sama ASN-nya atau sama pelayan-pelayan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai ASN yang milenial, kita harus setia, bener banget kan? Apakah itu setia? Jadi setia itu adalah singkatan dari sederhana, etika, tanggung jawab, integritas, dan juga akuntabel. Sederhana di sini berarti adalah menyederhanakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan etika adalah membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, masyarakat, dan juga negara. Selanjutnya ada integritas. Integritas menjauhkan ASN milenial ini sendiri dari bahaya laten korupsi, kolusi, nepotisme, dan yang paling bahaya adalah tentang konflik kepentingan. Dan terakhir adalah akuntabel. Akuntabel berarti pertanggungjawabannya harus dicapai. Itu berarti ketika target pekerjaan hari ini selesai sampai titik F dengan kualitas Z, itu berarti harus dicapai sampai ke target kualitasnya. Karena kalau hanya bertanggung jawab saja, yang penting asal jadi atau asal selesai itu belum merupakan ASN yang setia. Oke, kita lanjut ke sintesa agenda 3. Di mana sintesa agenda 3 itu ada 3 materi. Yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua ada pelayanan publik, dan yang ketiga ada whole of government. Manajemen ASN dibagi menjadi dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama kedudukan ASN, yang kedua adalah peran ASN, yang ketiga adalah fungsi ASN. Di mana kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan terakhir sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Tadi di salah satu fungsi ASN ada sebagai pelayan publik, yang berarti kata lainnya adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik di situ ada 3 materi. Yang pertama tentang prinsip pelayanan publik, yang kedua tentang klasifikasi pelayanan publik, dan yang ketiga tentang kualitas pelayanan publik itu sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada banyak banget. Yang pertama ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Sedangkan klasifikasi pelayanan publik, di sini klasifikasi pelayanan publik bagi menjadi 4. Yang pertama ada pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Dan yang terakhir, kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Kualitas dari pelayanan publik itu sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan juga penerima pelayanan, termasuk ada pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan itu sendiri. Dan yang ketiga ada biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
Yang keempat ada produk pelayanan. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, ini harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara kebijakan atau pelayanan publik. Yang terakhir adalah kompetensi petugas, yaitu pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah whole of government. Whole of government berarti pendekatan fungsi ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Itu berarti whole of government itu sama seperti pelayanan terintegrasi, di mana ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang harus mengurus beberapa unsur atau beberapa instansi. Nah, itu bisa menjadi satu atap. Nah, sama seperti pelayanan satu atap atau mall pelayanan publik, contohnya seperti itu. Oke, itu tadi ada personal branding dan juga ada sintesa agenda 3 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.